Oke baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Giovanni Battista Arvelo Daud. Saya merupakan seorang siswa kelas 11 SMA Santo Franciscus di Sulsel. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin uh, menganalisis terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Senogumira Aji Dharma ya. Aji Dharma. Jadi uh, sebelum masuk pada analisisnya, sebelum masuk pada analisisnya, di sini saya ingin sedikit um, menceritakan terkait uh, kira-kira cerita ini seperti apa begitu. Saya akan memberikan sedikit sinopsis gitu ya, terkait cerita ini. Jadi cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku ini teman-teman. Nah, ini menceritakan seorang tokoh utama yang sedang berduka begitu karena kehilangan kekasihnya. Nah, jadi nama kekasihnya di sini ya Alia. Nah, jadi dia merasa kesepian dan kehilangan dan berusaha untuk mengatasi perasaan tersebut dengan mencuri senja. Nah, jadi senja dalam cerpen ini teman-teman bukan berarti senja yang biasa kita lihat gitu ya. Yang pada umumnya kita tahu mana senja itu di mana kondisi matahari terbenam gitu, bukan. Jadi dalam cerita ini senja itu digambarkan sebagai uh, suatu kebahagiaan gitu ataupun kesenangan yang sebetulnya telah hilang gitu karena telah hilang dari kehidupan sang tokoh utama gitu, telah hilang dari kehidupan sang tokoh utama. Nah, dan tokoh utama ini itu berusaha untuk mengambil kembali, atau dalam cerita ini ceritakan bahwa dia itu ingin mencuri senja ini gitu ya. Dia mencuri senja tersebut dan membawanya kembali gitu kepada Alia atau kasihnya itu yang dalam uh, cerita bahwa Alia ini sebetulnya telah meninggal gitu. Nah, jadi uh, selama selama dia dari alur ceritanya teman-teman, jadi dalam alur ceritanya itu dijelaskan bahwa ketika ia ini mencuri senja, jadi sang tokoh utama ini yang digambarkan sebagai aku. Nah, jadi di sini tuh sebagai aku dalam cerpen. Nah, jadi dia ini karena dia mencuri senja itu dia dikejar-kejar gitu ya oleh orang-orang yang tidak ingin ia memiliki senja tersebut. Jadi orang-orang tidak ingin dia itu memiliki kembali senja tersebut. Artinya jadi orang-orang yang kejar di sini mereka menganggap bahwa senjata tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh seseorang, dan bahwa tokoh utama itu sebetulnya tidak berhak untuk memiliki senjata tersebut gitu ya. Senjata tersebut. Nah, jadi karena dikejar tentunya tokoh utama kemudian berlari dan berusaha untuk menghindari mereka. Tapi akhirnya ia menyadari bahwa senjata tersebut itu tidak dapat dimiliki oleh seseorang. Nah, ia menyadari bahwa senjata tersebut adalah sesuatu yang abstrak dan tidak dapat dipegang gitu. Jadi cerpen ini menggambarkan perasaan kesepian dan kehilangan yang dialami oleh tokoh utama itu ya, atau oleh aku dalam cerita. Nah, jadi tokoh utama ini berusaha itu untuk mengatasi perasaan tersebut. Nah, di dalam cerpen ini mengandung makna yang lebih dalam tentang kehilangan, kesepian, dan usaha untuk mengatasi perasaan yang dirasakan tadi itu ya. Nah, jadi selain itu juga cerpen ini juga dapat menggambarkan tentang bagaimana seorang dapat menjadi sangat terobsesi dengan sesuatu yang telah hilang gitu, dan bagaimana obsesi tersebut dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupannya. Ya, jadi kurang lebih sinopsis dari ceritanya seperti itulah. Jadi kita langsung masuk saja kepada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya gitu ya. Oke, jadi kita langsung saja kepada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Itu yang pertama itu ada dari unsur intrinsiknya dulu ya teman-teman, yaitu tema. Nah, dari itu ada tema. Nah, nah, jadi tema dari cerita ini sendiri teman-teman. Nah, sebetulnya ini menggambarkan tentang cinta gitu ya. Cinta, tapi terlebih khusus dia itu berbicara soal perasaan yang mendalam atau kasih sayang yang begitu dalam kepada seorang kasih dan juga kehilangan gitu. Jadi tema itu terkait dengan itu, kehilangan, kerinduan lah yang mengarah kepada sana terkait dengan tema yang ada dalam cerita ini. Kalau dalam cerita yang bisa kita lihat ya bagaimana itu menggambarkan kerinduan dari sang tokoh dan bagaimana usahanya itu untuk mengambil kembali kebahagiaan-kebahagiaan yang sebetulnya sudah hilang gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada plot atau alur dari. Nah, jadi uh, plot atau alur dari cerita ini sendiri teman-teman. Jadi itu terdiri dari 3 bagian itu. Yang pertama itu ada awal, tengah, dan akhir. Sebetulnya plot dari cerita atau alur sebenarnya itu
memang alurnya itu alur maju, tetapi yang masih ada bau-bau flashback di dalamnya, seperti bagaimana seorang tokoh itu mengingat kembali begitu kenangan-kenangan yang ada gitu ya, mencoba mengambil kembali begitu kenangan-kenangan indah yang sudah ada bersama kekasihnya. Namun itu tadi, tapi konfliknya itu tetap muncul seiring berjalannya waktu itu. Jadi alurnya itu dia itu berjalan maju gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi terbagi atas 3 bagian gitu ya. Ada awal, tengah, dan akhir. Jadi penjelasan itu bagaimana? Jadi pada awalnya ini ya, pada bagian awal cerita ini itu dimulai dengan tokoh utama yang merindukan pacarnya yang telah meninggal gitu ya. Jadi tokoh utama menggambarkan kehidupan mereka sebelum kehilangan pacarnya begitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada pada bagian tengah, tokoh utama mulai menggambarkan bagaimana proses kehilangan dan rindu. Nah, ia menggambarkan bagaimana yang pacarnya dan bagaimana yang mencoba untuk mengatasi rindu tersebut. Ia mencoba itu. Jadi, di bagian tengah inilah di mana konflik itu sudah mulai muncul. Di mana dia mencoba berlari-lari dari orang-orang yang mengejarnya karena dia sudah mencuri senjata tadi. Nah, jadi kurang lebih pada bagian tengah itu seperti itu ya. Jadi pada bagian akhir juga ini, nah jadi ceritanya diakhiri dengan tokoh utama itu yang belajar menerima kenyataan. Jadi yang menyadari bahwa pacar atau kekasihnya yang telah meninggal ini itu harus yang telah meninggal itu tidak bisa kembali lagi gitu ya. Jadi kemudian ia mencoba untuk terus melanjutkan hidupnya dan mencoba mulai menerima kenyataannya. Jadi kurang lebih untuk alurnya seperti itu ya. Jadi selanjutnya ada karakter. Nah, kira-kira karakter dalam tokoh itu seperti apa? Nah, jadi karakter yang terkandung dalam tokoh utama itu bagaimana karakternya itu dia ini merupakan seorang yang penyayang gitu ya. Nah, jadi seorang penyayang terhadap kekasihnya gitu. Dia penuh akan kerinduan terhadap pacarnya itu yang setelah meninggal. Nah, jadi uh, tokoh utama ini digambarkan sebagai seorang tokoh yang sangat mencintai pacarnya gitu, yang sangat merindukan kekasihnya gitu yang telah pergi jauh gitu dari dia. Jadi untuk karakternya itu jadi tokoh utama itu adalah tokoh yang paling penyabar gitu. Penyabar, penyayang gitu. Nah, kemudian ada latarnya. Jadi latar atau setting tempat yang terkandung dalam cerita ini itu lebih kepada tempat-tempat yang sebetulnya itu pernah dikunjungi bersama-sama oleh tokoh utama dan si pacarnya ini. Jadi itu tadi kenapa kemudian senja itu digambarkan dalam cerita ini. Jadi menggunakan kata senja. Jadi itu tadi senja ini lebih kepada kenangan-kenangan dan kebahagiaan-kebahagiaan yang sebetulnya sudah pernah dialami oleh sang tokoh utama dan pacarnya itu. Jadi latarnya itu lebih kepada di mana tempat-tempat yang sebetulnya pernah dikunjungi oleh mereka berdua begitu. Nah, itu contohnya tadi seperti di tepi pantai dan lain sebagainya gitu. Nah, oke, baik teman-teman. Selanjutnya itu ada sudut pandang. Oke, bagaimana jadi dalam cerita ini sebetulnya itu menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan yaitu menggunakan pandangan tokoh utama, yaitu aku gitu ya. Aku. Nah, jadi tokoh utama ini diperankan oleh aku gitu. Dalam cerita jelaskan demikian untuk sudut pandang. Nah, untuk selanjutnya itu ada tokoh dan penokohan gitu ya. Ada tokoh dan penokohan. Nah, oke, baik teman-teman. Selanjutnya itu ada bagaimana unsur intriksi yang selanjutnya itu adalah tokoh dan penokohan. Nah, jadi kira-kira tokoh dan penokohan dalam cerita ini itu seperti apa sih? Jadi yang pertama itu adalah tokoh utama atau aku. Nah, sini sudah dijelaskan tadi karakteristik. Jadi tokoh utama ini uh, yaitu digambarkan sebagai seorang yang sangat mencintai kekasih yang bernama Alia tadi itu Alia dan merasa sangat kehilangan gitu setelah kematiannya. Nah, ia juga digambarkan sebagai orang yang sangat sentimental dan memiliki perasaan yang sangat dalam. Nah, jadi dia ini uh, bisa dibilang sebagai orang yang sangat sayang lah gitu ya dengan kasihnya gitu. Dan kemudian setelah meninggal dia merasakan kehilangan gitu. Nah, kemudian ada tokoh pendukung di sini. Jadi tokoh pendukung dalam cerita. Nah, jadi tokoh pendukung di sini yaitu Alia yang tadi. Nah, jadi yang tidak yang menjadi yang menjadi sebagai objek lah dalam cerita ini gitu ya. Jadi Alia ini uh, kekasih dari si tokoh utama dari atau aku. Nah, jadi ini digambarkan sebagai seorang yang sangat dicintai begitu lah oleh tokoh utama dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan tokoh utama. Artinya uh, dia ini merupakan tokoh yang sangat mempengaruhi tokoh utama ya. Sehingga bagaimana tokoh utama itu kemudian tergila-gila karena setelah
kehilangan dirinya begitu. Nah, jadi kemudian ada juga tokoh pendukung, yaitu tokoh yang mengejar tokoh utama tadi, atau orang-orang yang mengejar dengan tokoh utama. Jadi mereka ini sebetulnya digambarkan sebagai orang-orang yang ada di sekitar sang tokoh utama gitu ya. Contohnya seperti ketika kita sudah kehilangan seorang itu, pasti banyak orang lain yang memberikan semangat dan lain sebagainya, dan memberikan saran dan masukan kita bahwa kita itu harus ikhlas dan lain sebagainya. Tidak usah terlalu mengenang atau berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, orang-orang yang mengejar tokoh utama itu bisa seperti diartikan sebagai orang-orang yang demikian ya, di mana mereka itu mencoba membujuk tokoh utama untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, bahwa sang tokoh utama ini harus bisa move on gitu. Nah, tapi tokoh utama tadi itu dalam cerita diceritakan bahwa dia itu lari dari orang-orang ini ya. Jadi orang-orang yang mengejar tokoh utama itu kurang lebih seperti itulah. Jadi mereka merupakan orang-orang yang tidak memahami atau tidak menerima perasaan dan tindakan dari tokoh utama begitu. Mereka mencoba agar tokoh utama itu menjadi pribadi yang bisa melupakan gitu ya. Melupakan masa lalunya, kasihnya gitu. Jadi ya untuk tokoh dan penokohannya ya seperti itulah. Nah, oke baik teman-teman, selanjutnya kita beralih kepada unsur ekstrinsik dari cerpen ini sendiri. Nah, kira-kira unsur ekstrinsik dari cerpen ini sendiri bagaimana sih? Nah, jadi, yang pertama itu adalah latar belakang penulis. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa penulis cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku ini Seno Gumira Aji Dharma ini. Nah, jadi dia ini merupakan seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya yang dalam dan emosional. Jadi, dia ini merupakan seorang penulis yang mempengaruhi isi dan tema. Nah, jadi kayak intinya kalau kita lihat karya-karya dari penulis ini sih, dia merupakan seorang penulis yang lebih banyak menceritakan tentang cinta ya, jadi kisah-kisah cinta dan lain sebagainya. Jadi, nah latar belakang dari si penulis ini tentunya teman-teman sangat mempengaruhi begitu bagaimana tema cerita dan alur ceritanya begitulah. Karena penulis itu tentunya dapat menggambarkan pengalaman dan perasaan sendiri dalam cerita. Jadi Seno Gumira Aji Dharma ini merupakan tokoh gitu ya, tokoh yang kurang lebih membuat cerpen cerita itu diambil dari pengalaman-pengalaman pribadinya lah. Dan dia itu biasa mengarah kepada pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan cinta begitu. Nah, selanjutnya ada latar belakang sosial. Nah, latar belakang sosial. Jadi, nah cerita ini diangkat itu karena bagaimana kita lihat gitu ya, kisah-kisah perkembangan cinta atau perkembangan zaman sekarang. Tentunya cinta itu merupakan hal yang paling menarik gitu yang sedang dibahas di kehidupan sosial tentunya teman-teman. Jadi hubungan soal percintaan tentunya di dalam itu mengandung bagaimana, pasti mengandung banyak hal-hal tentang kehilangan, kerinduan, rasa sayang dan lain sebagainya. Jadi latar belakang sosial di sini itu sangat mempengaruhi bagaimana cerpen ini sendiri itu muncul gitu. Jadi kurang lebih cuma itu sajalah terkait dengan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik gitu dari cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Dharma gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah analisis dari saya. Mudah-mudahan analisisnya dapat membantu teman-teman dalam memahami unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen ini ya. Jadi sekian saja dulu dari saya. Apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan bagi para penonton sekalian, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Jadi untuk video ini jadi sekian saja. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.